Halo, apa kabar semua? Bersama Fahmi di sini, balik lagi di channel Urban Digi Essential. Jadi di depan saya sudah ada audio interface terbaru dari Actron, tipenya Actron U24 MK2, dan suara yang kalian dengar saat ini juga sudah kami rekam menggunakan soundcard ini, dan mic-nya dari Actron juga tipe dynamic Actron BC600 Plus. Menurut saya pribadi produk ini menjanjikan karena harganya pertama cukup terjangkau, itu sekitar 1 jutaan aja, komanya juga nggak gede, itu sekitar 1,1-an. Dan walaupun harganya murah, tapi tidak mengorbankan kualitasnya. Dan menurut saya produk ini bisa jadi alat utama atau gear utama buat home recording kalian di rumah. Sebelum kita lanjutkan videonya, buat kalian yang belum subscribe, langsung aja subscribe atau cukup like videonya. Seperti biasa, yang pertama kita akan unboxing dulu apa aja yang ada dalam boxnya. Oke guys, jadi ini dia boxnya dari Actron U24 MK2, warna biru dan ada foto produknya di atasnya. Terus mana lagi ya? Mungkin bisa saya tunjukin ke kalian. Oh iya, ini pada bagian belakang ada spesifikasi produknya ya. Bisa kalian baca-baca. Terus langsung aja kita buka isi dalam boxnya. Jadi yang pertama kalian lihat ini adalah alatnya, audio interface dari Actron U24. Wah, cukup berat untuk alat sekecil ini ya. Warnanya orange metallic. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut mengenai build quality dan fitur spesifikasinya seperti apa. Terus oke, di layer kedua ya. Ini kalian dapat kabel data. Ini dari Actronnya, Type C to Type A ya. Selanjutnya ada user manual ya, mungkin ini ya. Ini user manual dan apa ya ini? Oh, general instruction untuk install di Windows. Oh, ada support ASIO for all juga untuk di Windows. Kalau di Mac plug and play ya guys. Bisa kalian baca-baca sendiri untuk manual instruction dan ini apa ya? Oh, mengenai ASIO for all-nya. Terus ini ada, oh ini garansi, kartu garansi resmi dari Actronnya. Dan untuk garansi distributornya juga ada ya guys ya, dari Media Recording, Graha Media Teknologi. Jadi saya rapihin dulu yang kalian dapat. Oke guys, jadi ini yang kalian dapat dalam paket penjualannya ya. Ada audio interface Actron, terus user manualnya, kabel data, dan garansinya. Mungkin itu aja untuk unboxing produknya. Itu dia yang kalian dapat dalam paket penjualannya ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai build quality produknya. Jadi yang seperti kalian lihat, ini produknya warnanya orange metallic. Kelihatan nggak metallicnya? Ini cakep banget sih. Kalau saya lihat langsung gitu keren sih kelihatannya. Dan ini tuh materialnya full metal ya. Jadi memang cukup berat. Terus yang pasti di pada bagian belakangnya tuh ada karetnya ya. Jadi kalau misalnya kalian taruh di desk atau di meja kalian tuh aman, nggak geser-geser atau nggak gampang geser. Terus untuk interface-nya memang ada dua ya di sini di depan. Ada 3-pin XLR. Terus terus di sini ada untuk instrumen. Masing-masing sudah ada gain knob-nya. Dan untuk phantom power-nya pada interface XLR ini ya, pin 3-pin XLR ya. Terus di sini juga ada untuk monitor, volume monitor dengan jack output monitor 6,5 mili.
Dan di sini ada indikator untuk in outnya, sinyalnya ya. Pakai lampu gitu di warna biru. Oke, lanjut pada bagian belakang, interface pada bagian belakang itu ada output untuk ke speaker monitor misalnya. Terus di sini ada switch mono on off untuk mic-nya ya. Jadi kalau misalnya kalian dengar sebelah di headphone bisa nyalain mononya. Terus di sini untuk USB-nya sudah menggunakan Type C. Jadi mungkin itu aja untuk build quality dan interface yang ada pada audio interface Actron U24 ini. Dan untuk full spesifikasinya bisa kalian lihat pada layar berikut. Jadi itu aja build quality dan interface yang ditawarkan oleh Actron U24 ini. Mungkin yang menjadi selling point produknya adalah sampling rate yang ditawarkan. Jadi udah tinggi guys, 96 kHz. Jadi kalau kita ngomongin teknis gitu kan. Jadi alat ini Actron U24 ini mampu mengkaptur atau menangkap suara sinyal analog itu 96 Hz per detik. Jadi kan kalau suara kita ini kan suara analog ya. Jadi suara analog itu kan sifatnya continuous. Dan kalau kita rekam di PC atau rekaman saat ini kan pasti sudah digital kan. Komputer sendiri kan hanya mengenal angka-angka biner 1010 gitu. Biasanya kalau anak IT paham lah. Jadi untuk mengkonversi sinyal digital tadi, misalnya dari mic kan, mic ini kan mic yang ini nih ada diafragmanya yang kalau kita ngomong itu dia bergetar, terus getarannya itu jadi sinyal elektrik yang kemudian melalui interface-nya ini di convert menjadi data digital gitu kan, jadi 1010 gitu kalau dibaca sama komputernya. Namun sebelum kita ngomongin sampling rate, ada baiknya kalian perlu pahami juga kalau manusia itu hanya mampu mendengar frekuensi di range 20 sampai 20 kHz. Dan mungkin saya juga perlu sharing kali ya, yang mungkin belum tahu nih, bisa nambah wawasan juga. Ada namanya Harry Nyquist, itu ilmuwan dari Swedia yang melakukan penelitian mengenai rekaman lah ya, kita sebut aja rekaman. Jadi menurut dia sampling rate yang baik untuk melakukan proses rekaman digital adalah dua kali lipatnya dari frekuensi maksimal yang dapat didengar oleh manusia. 20 kHz kali 2 berarti kan 40 kHz ya kan. Cuman kan menurut dia juga ada yang namanya low pass filter yang membuat angkanya jadi 44,1 kHz. Itu merupakan standar format CD audio pada zamannya. Dan kemudian berkembang menjadi 48 kHz itu untuk DVD audio. Dan alat ini sudah 96 kHz, berarti kan sudah dua kali lipatnya dari DVD audio. Pertanyaannya adalah lalu buat apa kan sampling rate yang tinggi seperti alat ini 96 kHz? Itu kan berarti dua kali lipatnya dari 48 kHz standar DVD audio. Ternyata menurut dia ada suara frekuensi yang memang tidak terdengar sama frekuensi kita ya di 20 kHz, tapi itu cukup mengganggu kualitas audionya. Makanya sebagian orang ada yang memilih sampling rate 96 kHz. Tapi buat saya pribadi gitu kan, mungkin buat kalian juga ya, kadang kita nggak bisa ngebedain untuk sampling rate 48 sama 96 gitu. Apalagi yang 192 kHz itu udah ultra tinggi banget. Ini aja disebutnya udah sangat tinggi kan. Kalau 192 itu udah ultra tinggi. Yang saya tahu sih yang pasti sampling rate semakin tinggi, file audionya semakin besar pula. Yang pasti kalau buat saya bikin harddisk cepet habis guys. Jadi kalau saya pribadi sih cukup di 48 kHz sudah cukup lah, karena kan saya kan seringnya bikin konten-konten di YouTube gitu kan. YouTube sendiri aja hanya menyediakan sampling rate audionya tuh di 48 kHz.
Nah, daripada kalian pusing mengenai spesifikasi teknis produknya, mendingan kita langsung aja kali dengerin sampel audionya direkaman menggunakan ini ya, mic Actron ya. Ini kan kalian dengar menggunakan Actron BC600 Plus. Nah, untuk kebutuhan home recording, saya memang sangat menyarankan, apalagi kalau kalian ruangannya itu nggak kedap ya, atau nggak ada ruangan akustiknya gitu. Jadi noise sekitarnya itu cukup mengganggu, misalnya kan suara TV di ruangan keluarga, atau suara AC misalnya, atau mungkin suara motor yang lewat depan rumah kalian. Nah, makanya di video kali ini juga saya akan memberikan sampling suara untuk paketan home recording menggunakan Dynamic Mic Actron PM88, yang menurut saya ini adalah paketan yang paling affordable dari harga dan kualitasnya. Jadi untuk paketan sound card, mic dari Actron PM88 dan headphone-nya aja itu sekitar 2 jutaan komanya sedikit lah. Dan kalau misalnya kalian nggak butuh headphone-nya, cukup beli mic dan audio interface-nya aja itu hanya 1,7 jutaan. Nah, kita juga membuat musik cover menggunakan alat ini, nanti videonya menyusul. Tapi di video kali ini saya akan ngasih sampel audio originalnya ke kalian saat proses rekaman. Ini dia. When you touch me like this and you hold me like that, I just have to admit that it's all coming back to me. It's all coming back, so coming back to me now. There were moments of gold and there were flashes of light. There were nights of endless pleasure, it was most than any loss and love. Baby, 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 when you touch me like this. Itu dia hasil rekaman dari Actron U24 menggunakan Actron PM88. Yang ini suara originalnya bisa kalian nilai sendiri. Nah, untuk full video musik covernya akan segera kami upload. Makanya buat kalian yang belum subscribe, langsung aja deh klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian selalu up to date video-video terbaru dari kita. Oke guys, jadi itu aja video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu di video kami selanjutnya.